Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar. Saya akan menjelaskan remedial dari sistem operasi kelas F. Di sini ada tabel P1 sampai P5. Saya akan menjelaskan algoritma FCSS first come first served. Di sini karena waktu kedatangan P1 adalah 0 dan P1 determinat hingga 7. Determinat 7. Dan untuk P2 determinat hingga 16. 7 ditambah 16, 7 ditambah 9 jadi 16. Dan P3 juga determinat hingga 25 dengan waktu kedatangan 7. Dan P4 determinat hingga 35 dengan waktu kedatangan 14. Dan P5 determinat hingga 40 dengan waktu kedatangan 18. Dan untuk waiting time-nya P1 didapat 0 dan P2 didapat 7 dikurangi waktu kedatangannya 4 jadi 3. 7 dikurangi waktu kedatangan 4 jadi 3. Dan untuk P3 nya 16 dikurangi waktu kedatangan dari P3 yaitu 7 jadi 9. Dan P5 di 25 dikurangi waktu kedatangan dari P4 14 jadi 11. Dan P5 35 dikurangi waktu kedatangan dari P5 18 jadi 17. Dan di sini untuk waiting time-nya yaitu sama rata-rata dari waiting time dijumlah dibagi 5. Dan untuk turnaround time-nya itu P1 itu number time-nya 7 dikurangi di sini determinat 7 kurangi waktu kedatangannya 0 jadi 7. Ini 16. Nah, dikurangi waktu kedatangan 12, 25 dikurangi 7, 18 dan seterusnya. Dan di sini ada turnaround time-nya itu rata-rata dari turnaround time. Di sini saya akan menjelaskan juga SCF preemptive. SCF sendiri itu yang diutamakan adalah burst time. Didahulukan burst time terkecil seperti itu. Nah, di sini P1 waktu kedatangannya 0, dia akan determinat hingga 7. Tapi pada waktu kedatangan 4 di sini P2 masuk dan juga di waktu kedatangan P3 di waktu 7 di sini P3 juga masuk. Nah, pada waktu dan karena compare dan karena sesuai query rem maka P2 dieksekusi dulu hingga 9 karena burst time-nya 9. Nah, dan pada waktu eksekusi P2 di sini pada waktu 14 P4 masuk. Nah, maka di-compare lah P3 dan P3 dan P4. Nah, P3 didahulukan karena burst time dari P3 ini lebih kecil daripada burst time P4. Dan pada waktu mau terminat P3 di waktu 18 di sini P5 masuk karena waktu kedatangan P5 yaitu 18. Nah, dan untuk waiting time-nya P1 adalah 0, P2-nya yaitu 7 dikurangi 4 jadi 3 dan di sini P3 itu 16 kurang 7 9 dan terjadi lagi di sini 23 terjadi lagi 5 waktu maksudnya 23 dikurangi waktu kedatangan dari 5 18 5 jadi 14 untuk P3 dan untuk P4 yaitu 30 kurangi waktu kedatangannya 14 jadi 16 dan untuk P5 0. Kenapa 0? Karena dia datang langsung dieksekusi. Dan untuk figure waiting time-nya itu rata-rata dari waiting time. Dan untuk turnaround time P1 adalah 7, P2 yaitu 16 dikurangi waktu kedatangannya 12 jadi 12, P3-nya 30 dikurangi 7 jadi 23, P4-nya 40 dikurang 14 jadi 6, P5-nya 23 dikurangi waktu kedatangan P5 18 jadi 5. Ini untuk figure turnaround time. Ada sama saja dengan rata-rata dari turnaround time. Ini untuk SCF non preemptive. Sini P1 waktu kedatangannya 0 determinat hingga 7 dan pada waktu kedatangan 4 P2 masuk dan waktu kedatangan
7 juga P3 masuk. Itu ada P1 di terminat hingga 7, P2 terminat hingga 9, jadi 16. Dan pada waktu terminat P2, P4 juga masuk. Waktu kedatangan P4 adalah 14 di sini. Dan hanya 14. Dan pada waktu terminat P3, P5 juga masuk karena 5 waktu kedatangan 18. Dan untuk waiting time-nya P1 adalah 0, P2 itu 7 dikurangi waktu kedatangannya 4 jadi 3, P3-nya 16 dikurangi 7. Waktu kedatangan 7 dari 9. Dan P4-nya 30 dikurangi 14 dari waktu kedatangan P4 jadi 16. P5-nya 25 dikurangi 18 dari waktu kedatangan P5 7. Jadi waktu kedatangan P5 18 jadi sama dengan 7. Dan ini untuk rata-rata dari waiting time. Dan untuk P1 untuk turnaround time P1 adalah 7, P2 adalah 16 dikurangi waktu kedatangannya 4 jadi 12 dan seterusnya kurangi waktu kedatangan. Di sini lalu ada FIG turnaround time, rata-rata dari turnaround time. Dan terakhir saya akan menjelaskan algoritma round robin dengan value-nya 5. Jadi satu ini dijatah 5 seperti itu. Karena P1 yaitu burst time-nya 7, maka dia memerlukan 2 proses. Untuk P1 hingga sini P1 5 lalu P2. Dan di sini P1 lagi, kenapa? Karena burst time dari P1 adalah 7. Jadi dilanjut lagi P1 hingga 12, terminat 12 dan P3. Dan di sini P2 karena P2 radius sudah 5, di sini 4. Jadi di terminat hingga 21. Seterusnya P5, P4 burst time-nya 10 tadi. Dan di sini P3 karena jumlah burst time-nya 9, jadi dilakukan juga 2 kali proses. Dan di sini P5 karena P5 adalah cuma burst time-nya cuma 5, jadi hanya dilakukan 1 kali. Dan di sini P4 dilakukan 2 kali karena dia burst time-nya 10. Seperti itu. Dan untuk waiting time-nya P1 5, P2 8, dan P3 15, P4 17, P5 12. Dan sini ada average waiting time. Itu jumlah-jumlah dibagi 5 atau rata-rata dari waiting time. Dan untuk turnaround time-nya P1 12, P2 17, P3 23, P4 26, P5 17. Dan di sini ada average turnaround time atau rata-rata dari turnaround time. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.